Selamat sore Bunda dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kita mau bikin polo pao ya, yang teksturnya itu seperti ini ya. Dia keras bagian atasnya tapi tidak terlalu keras ya. Kemudian bagian bawahnya juga tidak gosong ya. Warnanya cantik dan juga halus ya permukaannya ya. Kita tes rasanya ya. Nah, seperti ini. Nah, teksturnya itu lembut sekali ya. Kita tes rasanya ya. Toppingnya itu crunchy banget ya. Tes rasanya ya. Crunchy-nya kedengaran kan Bunda? Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat polo pao atau pineapple bun, di sini kita membuat untuk water rocknya dulu ya. Siapkan 150 ml air biasa ya. Kemudian ada 25 gram tepung terigu protein tinggi. Kita campur kedua bahan ini ya. Kita campur hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil seperti ini, kemudian kita masak menggunakan api kecil ya. Masak menggunakan api kecil cenderung agak sedang ya. Kemudian kita masak hingga adonan mengental ya, tidak usah hingga mendidih ya. Nah, mengental seperti ini saja. Kemudian kita matikan apinya ya. Nah, adonan water dough-nya sudah siap kita gunakan ya. Seperti ini ya adonannya. Kita pindah ke mangkok ya. Setelah adonan water rock-nya jadi seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan cling wrap. Kita sisihkan ya. Setelah itu kita membuat untuk bahan biangnya ya. Kita siapkan dulu. Di sini ada 175 ml susu hangat ya. Harus hangat kuku ya, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin ya. Nah, kemudian kita siapkan 1 sendok teh gula pasir, 2 kemudian kita siapkan juga 2 sendok teh ragi instan ya. Kita campur ketiga bahan ini, kemudian kita biarkan kurang lebih selama 7 hingga 10 menit ya, tergantung cuaca daerah masing-masing ya. Nah, seperti ini kita biarkan hingga mengembang dengan sendirinya ya. Sambil menunggu ragi mengembang, kemudian kita siapkan untuk bahan adonannya ya. Di sini ada 540 gram tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian kita tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Kita sisihkan ya garamnya. Kemudian kita masukkan juga 2 butir telur ya. Nah, kemudian kita aduk ke semuanya ya. Setelah tercampur rata seperti ini dan ragi yang sudah kita diamkan selama 10 menit sudah mengembang seperti ini, kemudian kita campurkan ya. Kita campurkan, kemudian kita aduk rata ya.
Nah, di sini kita boleh menggunakan stand mixer atau boleh menggunakan manual menggunakan tangan ya. Kemudian kita kita cuci tangan, kemudian kita uleni menggunakan tangan ya. Nah, seperti ini. Bila tidak memiliki mixer ya. Campurkan juga adonan waterrocknya ya, yang tadi kita buat itu ya. Nah, kita campurkan juga. Setelah itu kita olenin ya. Siapkan juga 50 ml butter ya. Kita masukkan agak terakhiran ya, 50 ml atau 50 gram butter, unsalted butter ya, sebab tadi kita sudah menggunakan garam. Setelah kita ulenin kurang lebih selama 15 menit, teksturnya itu seperti ini ya. Dia sudah tidak lengket di tangan ya. Nah, setelah tidak lengket di tangan seperti ini, kemudian kita bentuk bulat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup menggunakan sling wrap. Dan juga kita tutup menggunakan kain bersih ya, kain atau serbet bersih. Kita biarkan hingga adonan mengembang menjadi 2 kali lipat ya. Nah, seperti ini. Taruh di suhu ruang yang hangat ya. Kita biarkan kurang lebih selama 1 hingga 1,5 jam ya. Kurang lebih 45 menit juga sudah dapat ya, bila cuaca panas ya. Sambil menunggu adonan dari polo pau-nya mengembang menjadi 2 kali lipat, kemudian kita siapkan untuk bahan toppingnya ya. Untuk bahan toppingnya di sini kita menggunakan 50 gram unsalted butter ya. Nah, 50 gram suhu ruang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur, tambahkan juga 80 gram icing sugar ya, atau gula halus ya. Kita campur ketiga bahan ini dulu ya, hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh baking soda atau sodium karbonat ya, menggunakan 1/4 sendok teh. Kemudian kita juga menggunakan baking powder sebanyak, baking powder double action ya, saya menggunakan sebanyak 1/2 sendok teh. Setelah itu kita masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 110 gram. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata ya. Aduk hingga tercampur rata ya. Kemudian kita tambahkan lagi tepungnya ya. Setelah adonan topping untuk kue atau roti polo pau seperti ini sudah siap kita gunakan ya. Masukkan ke dalam plastik, kemudian kita pipihkan ya, seperti ini. Masukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Kemudian kita gilas, boleh kita pipihkan ya.
Setelah kita gilas seperti ini, ketebalannya kira-kira 1,5 hingga 2 cm ya. Kemudian kita cetak menggunakan bulat ya. Bila tidak ada cetakan boleh sesuai dengan seadanya di rumah aja ya. Kemudian menggunakan pisau agak lancip ya. Kemudian kita cetak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Topping untuk polo pau sudah siap kita gunakan ya. Nah, seperti ini ya. Siap kita gunakan. Setelah kita biarkan selama 45 menit, teksturnya itu sudah mengembang seperti ini ya. Tertanda adonan untuk polo pau sudah siap kita gunakan ya. Bagi adonan menjadi 50 gram ya per piecesnya. Kita timbang dulu, kemudian kita bagi menjadi 50 gram ya. Setelah kita bagi menjadi 50 atau 60 gram ya, sesuai selera saja ya. Kemudian kita bentuk adonan ya. Kita bulatkan adonan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Nah, sesudah bulat seperti ini, cupit bagian bawah ya. Nah, setelah menjadi bulat seperti ini, kemudian kita taruh di loyang yang sudah kita alasin menggunakan baking paper ya. Seperti ini. Kemudian biarkan mengembang 2 kali lipat ya. Lakukan ke semua adonan polo pau ya. Setelah keseluruhan dari adonan polo pau terbentuk seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih. Kita taruh di ruang yang hangat, biarkan mengembang 2 kali lipat ya. Baru nanti kita taruh toppingnya. Setelah adonan polo pau mengembang seperti ini, kemudian kita kasih untuk bahan toppingnya ya. Nah, sesuaikan dengan ukuran rotinya. Nah, seperti ini. Kita taruh di pas di tengah-tengah ya, supaya nanti hasilnya cantik. Nah, setelah itu kita menggunakan pisau agak kita kasih garis-garis seperti ini ya, tapi jangan sampai putus ya. Nah, seperti ini. Lakukan ke semua adonan roti ya. Setelah keseluruhannya kita beri topping seperti ini, kemudian kita panaskan oven di suhu 160 atau 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Kita oven ya. Setelah oven panas, kemudian kita masukkan adonan dari kue polo pau, kemudian kita oven selama 15 hingga 20 menit ya, menggunakan api atas bawah. Setelah kita oven selama 20 hingga 25 menit, kita tengok ya. Nah, dia itu sudah matang seperti ini ya. Nah, warnanya juga kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian dia sudah keras ya, bagian atasnya tertanda sudah matang ya. Kita angkat, kemudian kita sajikan ya. Sajikan selagi hangat ya Bunda ya.
Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.